Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Nasruddin dengan NIM 23000242330, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menyampaikan resum mengenai implikasi UU KIA terhadap bidang ketenagakerjaan di Indonesia dalam webinar nasional. Dalam mata kuliah ketenagakerjaan yang diampu oleh Ibu Profesor Fitriatus Solihah, Universitas Ahmad Dahlan. Sebelumnya, apa itu UU KIA? UU KIA atau bisa disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan, yaitu adalah peraturan perundang-undangan yang disahkan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan anak ibu dan sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, yang dikenal sebagai fase 1000 hari pertama kehidupan, periode krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Undang-undang ini mengatur sejumlah ketentuan penting, yaitu antara lain hak cuti melahirkan bagi ibu bekerja hingga 6 bulan, perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK saat kehamilan atau menyusui, hak ayah untuk mendampingi istri saat persalinan, serta penyediaan fasilitas menyusui dan dukungan terhadap pemberian ASI eksklusif. UKIA ini juga menekankan peran negara, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Meskipun merupakan langkah progresif dalam perlindungan hak ibu dan anak, UKIA masih menghadapi tantangan implementasi, terutama dalam hal harmonisasi dengan UU Ketenagakerjaan, pembiayaan cuti, pengawasan, serta cukupan perlindungan terhadap pekerja di sektor informal. Untuk saat ini, kita akan berfokus pada 3 poin, yaitu poin 1, penjelasan dalam UU KIA yang disahkan. Berdasarkan isi diskusi pada webinar nasional, yaitu cuti melahirkan 6 bulan. Dengan penjelasan menekankan pentingnya cuti 6 bulan untuk ibu pekerja demi menyusui dan menjaga kesehatan anak. Dengan UU KIA pasal 4-5 menyatakan bahwa ibu berhak cuti 3 bulan pertama dengan gaji penuh dan tambahan 3 bulan jika terdapat kondisi khusus dengan gaji 75%, dengan status masuk dan diakomodasi penuh dalam undang-undang. Poin kedua, perlindungan dari pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tidak boleh ada PHK selama masa hamil dan cuti melahirkan. Dengan UU KIA pasal 12 menegaskan larangan PHK karena kehamilan atau melahirkan, mendukung ketentuan yang sudah ada dalam UU Ketenagakerjaan, dengan status masuk dan diperkuat dalam undang-undang. Ketiga, yaitu hak menyusui dan fasilitas laktasi. Perusahaan harus menyediakan waktu dan tempat untuk menyusui, hak ASI eksklusif. Dan UU KIA mengatur bahwa ibu diberikan waktu dan fasilitas menyusui di tempat kerja, dengan status masuk dan diperjelas. Masuk poin yang kedua, yaitu yang dibatalkan atau tidak diakomodasi dalam UU KIA final, yaitu 1. Cuti ayah hingga 40 hari. RUU mengusulkan cuti ayah hingga 40 hari setelah kelahiran atau 17 hari jika terjadi keguguran. UU KIA final hanya menetapkan cuti ayah 2 hari wajib plus 3 tambahan hari plus 3 tambahan 3 hari sesuai kebijakan perusahaan, dan status dikurangi signifikan dari RUU. Skema pembiayaan oleh negara atau sosial.
RUU menyiratkan bahwa negara atau BPJS dapat membantu membiayai cuti panjang tersebut. Dengan RUU KIA final, tidak ada peraturan eksplisit tentang siapa yang menanggung biaya cuti, khususnya 3 bulan tambahan, dengan status dihilangkan atau dikabulkan. Masuk yang ketiga, yaitu sanksi tegas bagi pelanggaran. RUU menjanjikan sanksi administratif atau pidana bagi pengusaha yang melanggar hak ibu dan anak. RUU KIA final tidak mengatur secara tegas sanksi atau lembaga pengawasan khusus untuk implementasi, dengan status belum masuk atau sangat lemah. Masuk yang ketiga, yaitu kendala penerapan RUU KIA jika diuji dengan RUU Ketenagakerjaan. Yaitu 1. Cuti melahirkan. RUU KIA 2023 6 bulan, 3 bulan plus 3 bulan. RUU Ketenagakerjaan 3 bulan, 1,5 bulan dan plus 1,2 bulan. Dengan kendala implementasi, perlu harmonisasi norma atau teknis. UU Ketenagakerjaan belum menyesuaikan. Cuti ayah 2-3 hari. RUU KIA 2023. RUU Ketenagakerjaan tidak diatur. Dengan kendala implementasi, perusahaan harus menolak karena tidak wajib secara eksplisit. Pembiayaan cuti, RUU KIA 2023 tidak diperjelas, dan RUU Ketenagakerjaan belum diatur. Dengan kendala implementasi, beban biaya tetap pada pengusaha, berpotensi menimbulkan resistensi. Yang kelima, yaitu PHK karena hamil. RUU KIA 2023 dilarang dan UU Ketenagakerjaan dilarang dengan pasal 153. Dengan kendala implementasi sudah sejalan, tapi pengawasan implementasi masih lemah. Yang keenam, yaitu ruang laktasi. RUU KIA 2023 diwajibkan. UU Ketenagakerjaan diatur dalam PP 33 tahun 2012. Dengan kendala implementasi, tidak semua tempat kerja, terutama UMKM, dapat menyediakan. Dalam kesimpulan tersebut, apa yang masuk ke dalam UU, yaitu cuti melahirkan hingga 6 bulan, larangan PHK selama kehamilan atau melahirkan, hak menyusui di tempat kerja. Dan yang dibatalkan dari RUU, yaitu cuti ayah 40 hari dipangkas menjadi maksimal 5 hari, tidak ada skema pembiayaan negara, tidak ada sanksi hukum yang tegas. Untuk kendala utama penerapan dan alasan dibalik kendala utama penerapan UU nomor 4 tahun 2023 tentang kesejahteraan ibu dan anak UU KIA, yaitu 1. Tumpang tindih dengan UU Ketenagakerjaan khususnya soal cuti dan pembiayaan. Alasannya yaitu UU KIA mengatur cuti melahirkan selama maksimal 6 bulan, sedangkan UU Ketenagakerjaan UU nomor 13 2003 UU Cipta Kerja hanya memberikan cuti selama 3 bulan, 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan. Perbedaan ini menimbulkan konflik norma karena keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama, tetapi mengatur hal yang berbeda. Tanpa revisi atau harmonisasi, pengusaha dan pekerja akan bingung mana yang harus diikuti dan dapat memicu perselisihan hubungan industrial. Yang kedua, yaitu tidak jelasnya sumber biaya, apakah ditanggung negara atau pengusaha. Dengan alasan yaitu RUU KIA memang menetapkan hak cuti selama 6 bulan, tetapi tidak secara eksplisit mengatur siapa yang menanggung beban gaji pada bulan keempat hingga ke-6, terutama
saat hanya 75% gaji dibayarkan. Dalam praktiknya, bila keseluruhan pembiayaan dibebankan ke pengusaha